Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, share dan juga komen biar Mimin makin semangat buat ngupload video. Oke, gak lama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Di sebuah kota kematian yang bernama Necrozoa, pertempuran antara pasukan Raja Iblis dan 6 pahlawan mencapai puncaknya. Sebuah zaman ketika dewa, roh dan sihir menguasai bumi, tepat di tahun 447 kalender suci, di mana berkuasanya Leons Death Magnus, sang Raja Iblis terakhir. Menjadi satu-satunya yang tersisa, ngebuat mereka jadi target incaran 6 pahlawan. Di tengah emosinya yang memuncak, Lord Magnus diingetin pengikutnya. Ya karena dialah sang Raja Iblis terakhir. Jika tumbang sekarang, Roselia sang dewi pemberontak itu akan marah. Ngedengar itu Magnus ngiyain, karena dirinya harus nempatin janjinya pada Roselia. Magnus pun mengakui kekalahannya, tapi ia adalah Raja Abadi, akan bangkit setelah ribuan tahun, lalu ngerebut lagi tahtanya. Scene pun berpindah. 2 orang cewek masuk ke dalam. Mereka lagi nyelidikin jejak-jejak Void di dalam reruntuhan bawah tanah epicentrum gempa. Ini Celia dan ini Regina. Regina izin nyelidikin ke sekitarnya. Sementara Celia ia lagi ngepoin tulisan di depan sebuah pintu. Saat ia sentuh, tiba-tiba pintu itu terbuka. Ia pun masuk. Saking berlebihan reaksinya ngebuat alat yang dibawanya otomati. Ia yakin di dalamnya ada orang. Karena itu Celia pun berniat menolongnya. Flashback. Saat itu Magnus ketemu sama Roselia. Roselia bilang kalau 1000 tahun yang akan datang, kala bintang di langit menabrak bumi, akan muncul anak manusia yang menjadi wadah untuk mewarisi kekuatan Dewi. Dan Magnus harus menemukannya. Flashback off. Ia terbangun karena berisik. Bertanya-tanya apa yang terjadi, padahal tempat ini sudah tertutup rapat-rapat oleh sihir kekal. Ia pun mulai menyadari kalau 1000 tahun sudah berlalu dan nampaknya ritual reinkarnasi berhasil. Si cewek mah pengen segera menolong. Ngeliat si cewek, ia terkagum karena ini lebih cantik dari HGL. Saat mau ngehukum Celia, ia malah salfok ngedengar gumaman si cewek yang bilang, kenapa ada anak kecil di sini? Ngeliat dari pantulan, Magnus auto kaget karena ritual reinkarnasinya gagal. Ini malah wujudnya kembali semasa ia masih jadi pahlawan Leo. Celia mastiin apa bocil ini terluka? Ingatanmu masih bingung karena shock ya? Lalu meluk si bocil dan bilang sekarang sudah aman. Ia akan ngelindungin. Diperlakukan begitu, sang Raja Iblis gak bisa apa-apa. Ia kesal karena tubuhnya yang lemah. Masa Raja Iblis pingsan karena kelaparan? Untungnya Celia ngeberinya makanan. Celia ngenalin diri. Namanya Riselia Ray Kristalia. Murid Akademi Excalibur dari Assault Garden 7. Seorang kesatria dari unit 18. Celia nganggap Magnus anak kecil biasa. Karena itu Magnus juga akan nanyain informasi tentang dunia zaman sekarang. Ia pun ngenalin diri sebagai Leonis Magnus. Disebut namanya manis, Leo terdiam. Ternyata Celia gak kenal nama Raja Iblis. Dia justru gak ngerasa takut. Singkat cerita, Celia pun nyeritain tentang Void. Ia memaklumi Leo gak tahu Void dan malah ngira ingatan Leo masih belum pulih. Void adalah musuh umat manusia yang muncul sejak 64 tahun lalu. Asal-usul dan tujuan mereka masih belum diketahui. Katanya mereka berasal dari dunia lain, tapi masih sebatas teori. Makanya mereka disebut Void yang berarti nihil. Celia dan temannya datang ke sana buat nyelidikin Void. Void suka muncul di dalam reruntuhan kuno. Leo nanyain dalam kalender suci sekarang tahun berapa. Ia rasa seharusnya sudah lewat 1000 tahun, dan harusnya sekarang tahun 1447 dalam kalender suci. Celia ngejawab kalau sekarang tahun 64 di kalender kelompok manusia. Ia kelihatan gak tahu soal kalender suci. Tiba-tiba Poi datang menyerang. Leo mau nyerang, ia malah dikojot. Regina datang ngebantu Celia ngelawan Void. Ia ngegunain Excalibur Dragon Blast. Leo salvok Excalibur itu senjata apa? Dan juga cahaya itu bukanlah energi sihir. Celia ngebawa Leo pergi sementara Regina akan ngatasin Void itu. Dengan tubuhnya dan ketidaktahuan apapun di zaman sekarang, Leo pun memilih untuk ngerahasiain identitasnya sebagai Raja Iblis. Gak disangka ada Void lagi dengan jenis yang berbeda. Celia nyuruh Leo mundur, sementara Leo akan nyerang si Void dengan kekuatannya. Malah gagal lagi.
魔王に対して何たる不敬を捧げたこの少女、命の恩人。 Secepat kilat, Celia kini terluka. Di saat terakhirnya, Celia nyuruh Leo lari. Ia minta maaf karena gak bisa ngelindungin Leo. Leo terdiam, sementara Poid-Poid menyerangnya bertubi-tubi, tapi itu gak mempan. Ia pun ngegunain kekuatannya dan berhasil ngebuat Poid-Poid itu tumbang. Ya di wujudnya yang sekarang, ia hanya memiliki sepertiga kekuatan dari yang dulu. Sebagai Raja Iblis, ia gak peduli sama manusia, tapi Celia udah mertaruhin nyawanya buat Leo. Karena udah nyoba sihir alam kematian, Leo gak bisa lagi memakai sihir pemulihan, bahkan yang paling dasar sekalipun. Saat Celia terbangun, Leo kaget karena Celia malah ngekhawatirin Leo, gak mikirin diri sendiri. Leo cuma bilang kalau ia ngegunain sihir pemulihan pada Celia. Taunya Celia seperti gak tahu sihir itu apa. Ia nanya apa maksud Leo adalah kekuatan Excalibur. Leo ngerasa mungkin juga. Ya, Akademi juga ternyata mencatat ada Excalibur yang dapat memulihkan luka. Leo mutusin ngikuti alur. Excalibur sendiri adalah kekuatan terpendam dalam diri manusia buat ngelawan Poid. Beberapa tahun setelah Poid menyerang, lahir anak-anak yang memiliki kekuatan ajaib. Sebagian besar kekuatannya berwujud senjata. Jadi disebut Excalibur. Excalibur Regina adalah Dragonhold. Celia gak tahu alasannya, tapi kebanyakan Excalibur menyerupai kepribadian pemiliknya. Ya, senjata yang mewakili jiwa. Celia terus terang, ia masih belum punya kekuatan Excalibur. Itulah sebabnya ia ngegunain senjata lain. Regina datang, ngebuat Celia nanyain kemana Poid-Poid tadi. Leo mah berbohong dengan bilang, saat ia gemetar ketakutan, para Poid itu tiba-tiba menghilang. Regina nanyain siapa anak ini. Celia rasa sepertinya anak yang terlantar. Diculik oleh Poid dan gak ingat apa-apa. Leo dibonceng Celia. Di jalan Regina ngenalin dirinya yang sebagai pelayannya Nona Celia. Namanya Regina Mercedes. Sempat-sempatnya Regina menggoda Leo. Padahal Leo si reinkarnasi Raja Iblis. Sampai mereka ngeliat benteng terakhir umat manusia buat ngelawan Poid. Kastil para pengguna Excalibur sekaligus pedang untuk melakukan perlawanan. Inilah Assault Garden 7. Flashback. Di tengah gempuran Poid yang menyerang, Celia bilang sama Regina, setelah ia ngedapat Excalibur, ia juga akan bertarung lawan Poid bareng ayahnya. Minggu depan juga ia akan masuk TK dan juga latihan. Tapi sayangnya, sang ayah si pemimpin penyerangan dan juga yang lainnya yang lawan Poid gak ada yang selamat. Flashback off. Sesampainya di sana Leo takjub. Ternyata manusia bisa nyiptain pulau sebesar ini. Tepatnya bukan pulau, melainkan kota apung besar. Assault Garden memiliki misi untuk berlayar di lautan dan menjadi garis terdepan menghadapi Poid. Celia ngelapor kalau ia baru saja ngirimin data hasil penyelidikan. Ia juga ngajak anak terasingnya, dan ia akan ngebawanya ke asrama. Nampaknya anak ini memiliki Excalibur. Ngebuat Regina pun kini tahu kalau Leo ternyata punya Excalibur. Celia menambahi, Leo juga udah nyembuhin lukanya. Gara-gara itu Regina rasa Leo bukanlah anak terasing biasa. Leo nanyain, anak terasing itu apa? Regina ngejelasin kalau anak terasing itu adalah orang-orang yang mengungsi dari negaranya akibat serangan Poid. Assault Garden juga ternyata punya misi mencari keberadaan orang-orang itu. Sambil senyum Celia bilang, kalau mulai sekarang, Leo akan tinggal di Akademi Excalibur, lembaga pendidikan yang menjadi wadah untuk ngelatih para pengguna Excalibur. Anak-anak yang punya kekuatan wajib masuk ke akademi itu. Regina pamit buat belanja dapur, sementara Celia ngeberitahu Leo, supaya boleh masuk, orang dari luar perlu dipindai lewat sana. Leo bisa ke sana sendiri, dan Celia akan nunggu di pintu keluar. Saat di dalam, Leo tersadar, seharusnya ia kebangkitin pasukan Raja Iblis buat ngelenyapin umat manusia. Tapi peradaban manusia malah sudah sangat maju, ditambah ada monster yang bernama Poid. Dan apalagi wujudnya yang malah sebocil ini. Ia pun manggil Blakas dan Sari. Setelah 1000 tahun, mereka salpok ngelihat penampilan Magnus. Leo pun ngeberitahu kalau ritual reinkarnasinya gagal. Ia malah kembali ke wujud semasa ia masih jadi manusia. Sekarang mereka ada di pulau buatan umat manusia. Kota benteng bergerak nomor 7. Artinya masih ada 6 tempat lain yang seperti ini.
Karena peradaban manusia yang udah berubah, Leo ngerasa mereka harus menyelidiki kekuatan manusia sebagai persiapan ngebangkitin pasukan Raja Iblis. Karena itu, ia minta mereka nyelidikin kota ini. Leo ngingetin, sihir udah langka, jadi akan mencolok kalau mereka memakainya. Sementara Leo sendiri, ia akan menyusup ke sekolah pelatihan prajurit umat manusia. Mereka pun berpisah. 関所のようなものか。 Tahap demi tahap Leo lalui. Tiba-tiba, menyadari itu Leo pun nyembunyiin energi sihir. Hingga ia bisa lewat dan ngedapetin kartu. Celia minjam dan memfotonya. Sekarang Leo siap untuk pemeriksaan Excalibur. Sebelum Leo masuk, Akademi perlu mencatat karakteristik Excaliburnya Leo dulu. Setelah selesai, Leo akan ngedapetin KTP. Leo pun berkeliling. Nampaknya walau garis depan tapi lumayan damai juga. Itu karena Assault Garden 7 belum pernah ditembus poin. Inilah Akademi Excalibur, sebagai pusat komando dan militer yang menjadi jantung kota, sekaligus pengawas kota. Leo ngeliat tempat-tempat di akademi. Ternyata di sana juga difasilitasi aula dansa dan pemandian besar. Karena Excalibur adalah senjata yang terlahir dari hati penggunanya. Jika hati sedih, maka kekuatannya gak akan maksimal. Celia terlihat kelelahan. Setelah istirahat di asrama, ia harus berlatih karena ia ingin segera ngedapetin Excaliburnya. Papasan sama Leo, si gadis memuji kelucuannya Leo yang bocil. Yang satunya lagi bilang, anak-anak semacam itu bisa saja calon Raja Iblis. Padahal beneran Raja Iblis loh. Kemudian mereka ketemu sama Muzia Rhodes. Ngeliat luka Celia, Rhodes nyepelein dengan bilang, palingan itu karena Celia sok nerima misi penyelidikan di luar kemampuan, tapi malah berakhir malang. Celia gak ngeladenin dan ngajak Leo pergi. Rhodes menahan. Ia nanyain siapa anak kecil yang bareng Celia. Celia bilang ini bukan urusan Rhodes. Rhodes ketawa karena Celia ternyata gak hanya ngebentuk peleton buangan, tapi juga ngasuh anak kecil. Dengan tegas, Celia ngasih tahu kalau bocil ini adalah pengguna Excalibur. Rhodes gak nyangka, anak sekecil ini pasti Celia bercanda. Rhodes minta Celia gak maksain diri, lalu ngajak Celia gabung di peletonnya. Celia gak perlu takut dikeluarin dari akademi jika gabung dengan peleton tingkat tinggi. Ngedengar cemoohan Rhodes, Leo pun kini tahu kalau Celia dicap pewaris kekuatan keluarganya tapi gak dapat menunjukkannya. Celia dengan tegas nolak ajakan Rhodes. Rhodes narik rambut Celia. Hanya dengan sima maung, sima Leo, Rhodes langsung bertekuk lutut. Berdebah sepertimu, jangan berani-berani menyentuh rambut cantiknya. Rhodes ngaktifin Excaliburnya, tapi kemudian dibatalin karena datang Vine, temannya Celia, yang ngingetin kalau dilarang ngegunain Excalibur tanpa izin. Lagi pula, ini wilayah asrama perempuan. Jika gak segera pergi, Vine akan ngirimin rekaman ini ke pengawas. Rhodes pun pergi. Leo gak nyesal terpancing. Ia adalah Raja Iblis rendah hati, tapi tetap punya batas kesabaran. Setelah kenalan, Vine ngeberitahu Leo kalau ia adalah analis di peletonnya Celia. Ia akan nyiapin seragamnya Leo. Ia udah mengukurnya. Vine minta maaf, tadi gak bisa ikut misi, karena ia harus menganalisa data dari pengawas tentang adanya reaksi energi sihir yang gak wajar di lautan. Lagi-lagi Celia nampak kelelahan. Mereka pun sampai di asrama peletonnya Celia. Namanya asrama Franzberg. Asrama ini lumayan tua dibandingkan yang ada di jalan. Karena penentuan asrama ditentukan berdasarkan hasil kinerja peleton. Peleton dengan peringkat tinggi boleh pindah ke asrama yang baru. Regina nampak ketiduran. Sepertinya ia kelelahan karena kekuatan Excalibur mengonsumsi tenaga penggunanya. Kamar-kamar pun gak ada kuncinya. Leo nanyain, emang gak masalah ia masuk ke asrama perempuan? Celia bilang, ini gak masalah, toh Leo masih anak kecil. Leo mandi duluan. Ia malah ngegunain sabun buat sampoan. Celia pun akhirnya nyampoin Leo. Celia hampir pingsan. Leo ngaktifin sesuatu, ngebuat Celia berubah jadi vampir dan minum Leo bentar. Akhirnya Leo terus terang kalau ia bukan mulihin dengan kekuatan Excalibur. Ia gak bisa ngehidupin nyawa yang udah gak ada. Karena sebenarnya Celia udah meninggal. 2 tahun lalu saat Celia sedang berlatih keras, Rhodes datang dan minta Celia berhenti karena itu sia-sia. Ia ngundang Celia gabung ke peletonnya, tapi Celia menolak. Untungnya Regina ada di sana.
kembali ke masa sekarang. Di pagi hari Celia terbangun. Leo pun bilang kalau ia ngegunain sihir buat mindahin Regina dari toilet. Jadi ia gak nyentuh maupun ngeliatnya. Ditanya siapakah Leo sebenarnya, Leo ngejawab kalau ia adalah penyihir kuno yang telah bangkit kembali. Pada zamannya, energi sihir dipakai oleh manusia untuk keluarin sihir. Dan ia ngebangkitin Celia dari kematian dengan sihir. Sejujurnya, Leo nyoba peruntungan dengan mantra tingkat ke-10, Great Elder Undid. Tapi ia dapat hasil di luar dugaan. Sekarang Celia telah jadi Undid terkuat, yakni Ratu Vampir. Kemarin Celia lemas karena kekurangan energi sihir. Buktinya Celia pengen darah. Itu reaksi wajar yang nandain kalau Celia butuh ngisi ulang energi sihir. Kemudian Celia nyeritain tentang dirinya. Saat usianya 9 tahun, kota kelahirannya diserang oleh Void. Bencana besar Void disebut Stampede. Semua keluarganya adalah pengguna Excalibur dan meninggal demi melindungi warga kota. Ia dan Regina yang selamat di dalam bunker dimasukkan ke akademi ini. Ia diharapin akan memiliki Excalibur. Ia yakin jika ia ngelawan Void, Excaliburnya bisa cepat bangkit. Makanya ia terjun dalam misi berbahaya. Di sekolah, Celia gak ngerasa lapar. Ia bertanya, apa ia perlu makan juga? Leo ngasih tahu, vampir tingkat tinggi tentu boleh makan makanan normal, tapi butuh waktu lama buat ngubah makanan jadi energi sihir. Sesaat kemudian Leo kenalan sama Sakuya. Ia adalah garda depan di peletonnya Celia. Kini Leo pun akan ujian buat pastiin tipe Excaliburnya. Ia pun ngeluarin Excaliburnya. Namanya tongkat segel dosa. Leo rasa tipenya tipe pendukung. Ia pun diminta ngelawan simulator Void. Taunya simulator-simulator metal itu auto hancur. Leo kaget, padahal ia sudah menahan kekuatannya. Ngebuat penguji menilai itu bukan tipe pendukung. Alhasil Leo pun jadi pusat perhatian. Penguji akan menganalisa lebih lanjut dan nyiapin simulator pengganti. Tiba-tiba Rhodes datang. Ia siap jadi penggantinya. Ia pengguna Excalibur tingkat 1. Ia rasa ia berhak melakukannya. Rhodes main keroyokan. Dominasi absolut. Ngebuat Celia akan ikut bertarung karena ia walinya Leo. Penguji pun ngizinin. Rhodes ngasih syarat. Jika Celia kalah, maka Celia harus masuk ke peletonnya. Leo pun menimpali. Jika Rhodes kalah, maka Rhodes jangan ngeganggu Celia lagi. Persyaratan pun disetujui. Karena gak punya Excalibur, Celia pun minta senjata latihan. Pertandingan pun dimulai. Celia nampak beringas. Rhodes ngandelin para ceweknya. Celia nyamperin Rhodes sambil bilang kalau Rhodes udah gak punya tameng lagi. Gak disangka, Rhodes ngebuat Celia gak bisa bergerak. Ia ngegunain Force, kekuatan dominasi absolut. Rhodes bergegas buat nyingkirin Leo yang disebutnya bocil menjengkelkan. Celia bersikukuh ingin ngelindungi Leo walau tanpa Excalibur. Hingga muncullah pedang yang jadi Excaliburnya Celia. Rhodes kaget Celia bisa matahin dominasinya. Excalibur peleton Rhodes musnah. Rhodes pun menyerah. Regina datang. Saat sore, disebut familiar, Celia nanyain familiar itu apa. Leo ngeberitahu kalau familiar adalah makhluk pelindung untuk majikannya. Sambil senyum, Celia bilang kalau ia akan terus ngelindungi Leo. Mereka pun ngadain perayaan gabungnya Leo ke peleton 18 dan bangkitnya Excalibur Celia. Mereka pada nawarin kamar buat Leo. Ngedengar itu Celia auto melarang. Leo lebih baik di kamarnya karena ia adalah walinya Leo. Celia yang nemuin Leo. Dan Leo juga bilang kalau ia lebih nyaman di kamarnya Celia. Kini Leo di kamarnya Vine. Karena Vine akan ngedaftarin data biometriknya Leo ke akademi. Leo minjam petanya Vine. Sementara itu Vine mandi. Leo rasa ada kaitannya antara kemunculan Void dengan dataran medan perang yang dulu. Ia pun manggil Blakas. Blakas nginfoin kalau ia nemuin sesuatu yang menarik. Di ruang bawah tanah di tengah pulau mengapung ini, tertanam kristal sihir besar. Manusia menyebutnya tungku magis. Leo teringat, Lord Kizindizop juga nyimpen kristal sihir besar di kastilnya.
Ia bertanya-tanya, apa sama dengan yang Blakas maksud? Blakas menambahi kalau di sana juga ada pilar bundar yang berbeda. Sirkuit sihirnya juga rumit, dan itu ngalirin sihir ke seluruh kota. Lalu Sari, ia ngebawain donat dan makanan lainnya. Kemudian nginfoin kalau di kota ini gak ada yang mengetahui soal Raja Iblis, maupun perang 1000 tahun lalu. Sari juga nampak cemburu karena Leo ngejadiin Celia familiarnya. Di sisi lain, ada beberapa penyelam yang ngejalanin misi. Mereka diserang sesuatu. Flashback ke tahun 432 kalender agung, di Belantara Medon. Leo diantar seseorang. Saat itu, ia merupakan seorang pahlawan pedang suci. Saat itu namanya Leoni Selto, usianya 16 tahun. Leo dipuji. Dari 6 pahlawan lainnya, cuma Leo yang mau ngebasmi monster di sana. Ternyata Leo juga berhasil ngalahin Raja Iblis Jorbadis. Taunya jalan buntu. Leo ditinggal sendiri. Leo dikepung dan dihabisi. Dengan ini, pahlawan Leonis yang ditakuti telah berakhir. Mereka menyayangkan, Leo lebih dihormati rakyatnya daripada rajanya. Hingga seseorang datang. Ia tahu kalau Leo sudah sadar sama jebakan itu. Bagaimana juga Leo dihabisin oleh orang yang Leo percaya walau udah nyelamatin dunia. Ternyata Leo gak sama sekali dendam sama orang-orang itu. Leo pasrah. Karena pada akhirnya dunia akan seperti ini. Berbeda dengan si cewek, kalau ia akan ngelakuin pemberontakan di dunia. Leo bertanya, kenapa cewek itu mengajaknya? Ternyata dia suka merhatiin Leo. Ia tertarik sama Leo. Pahlawan ngebosenin, maka dari itu ia minta Leo jadi miliknya. Leo terbangun. Ia mengingat kembali tugasnya 1000 tahun lalu. Leo nyuruh Celia bangun. Seketika Celia bangun. Ternyata ini adalah lambang perintah. Ia ngaktifin segel yang terukir pada Celia. Karena udah jadi kaki tangan, maka perintahnya akan ditaati. Vine nelpon Celia. Tadi pagi, Vine terlibat dengan pertemuan pembahasan strategi. Karena itu ia akan ngelapor jika ada sesuatu yang berubah. Ini kemungkinan berkaitan dengan tim investigasi. Komandan dan lainnya ngedapat info dari data yang sampai, terekam respon dari Point. Namun terhapus setelah 3 detik. Dari gambar terlihat seperti akar pohon, dan itu gak dapat teridentifikasi walau sudah dicari ke dalam pustaka. Saat berlatih, Leo bilang kalau kemampuan dari Ratu Vampir itu adalah mananya yang besar. Karena itu nantinya Leo akan ngejarin tentang sihir. Dengan ngembangin fisik, mana serta ilmu pedang, bagi Leo cocok untuk jadi pendekar pedang sihir. Celia auto bersemangat. Leo manggil musuh yang lebih tangguh. Dan itu adalah salah satu kaki tangan terendahnya Leo. Celia berhasil menang. Kini ia lebih hebat dari sebelumnya. Ia pun akan raktir Leo karena udah ngelatihnya. Di bawah, Alpha, pasukan investigasi laut, lagi ngelakuin penyelidikan. Di hari libur, mereka pada ngumpul, nemenin Vine yang sibuk karena diminta guru ngumpulin informasi dan analisa. Di tempat berbeda, Sari bekerja buat ngedapetin upah agar bisa ngebeli cemilan buat tuannya. Ia diminta motong kentang pakai pisau. Taunya... Alhasil Sari pun diminta bersih-bersih di depan toko. Kebetulan ia ngeliat Celia dan Leo. Celia ngebeli makanan, kemudian pergi lagi. Mereka pun sampai di Sunny Spot. Anak-anak pada nyambut Celia. Ya, Sunny Spot adalah tempat tinggalnya anak-anak ini. Sekaligus ada restoran juga. Terkadang saya juga kerja paruh waktu di sini. Ngebuat Leo teringat masa lalunya. Leo juga ketemu Bu Prenia, si pemilik tempat. Ngelihat kehangatan di sana, Leo tersadar kalau ini adalah tempat yang ingin dilindungi Celia. Sementara tempat yang pengen dilindungi Leo udah nggak ada. Di tempat berbeda ada akar yang menjalar. Vine dan lainnya ngerasain getaran. Flashback. Saat itu Leo masih jadi Leoni Selto, usianya 12 tahun. Di kotanya terjadi serangan. Mereka gak boleh ngebiarin Sarnak menunggu. Para pahlawan lain seperti Tiaris dan Arakil de Gradios memutuskan buat cepat-cepat musnahin mereka semua di dalam tembok. Ya, musnahin para monster dan penduduk bersamaan, kemudian ngebangkitin para penduduk kembali. Leo mengangkat pedang dan ngebatalin ritual Arakil. Ia gak tega kalau harus ngelihat para penduduk dimusnahkan lalu dihidupkan kembali.
Ia pun mulai nyerang para monster itu hingga selesai dan para penduduk nampak bahagia. Ngeliat Leo si pahlawan pedang suci, Arakil bergumam, Leo malang. Karena kekuatan Leo akan ngebawa nasib tragis pada Leo sendiri. Flashback off. Para petinggi dan lainnya ngebahas soal getaran di bawah tanah, dan itu muncul bersamaan dengan reaksi energi sihir. Mereka pun menyetujui paparan Pine. Dengan semua data yang ada, dapat disimpulin adanya Void. Ya awalnya mereka semua gak nyangka kalau Void bisa menyusup di bawah tanah. Beberapa anggota tim ada yang kena serangan. Secepat kilat mereka pada tegang saat menyadari kalau Void Lord sekarang mengincar tungku magis dan itu bisa nyebabin stampede dengan ngegunain energi sihir yang besar dari tungku magis. Void itu pun mulai menguasai tungku magis. Alhasil Assault Garden 7 pun berubah menjadi mode benteng bertahan. Tungku magis pun dikuasai Void Lord. Ngeliat ada yang berbeda, Celia dan Leo pun keluar. Stampede pun gak bisa dielakkan. Serbuan Void berskala besar. Sinyal darurat diluncurkan. Suplai energi dari tungku magis telah dihentikan. Untungnya cadangan energi sihir di setiap distrik telah tercukupi. Paling cepat bantuan dari ibu kota kekaisaran baru tiba dalam 3 hari. Teman-teman Celia mulai fokus buat ngadepin musuh. Sementara Leo nyuruh Sari buat ngelindungin teman-temannya Celia. Leo menyadari ras naga yang agung pun kini telah berubah menjadi Void. Ia pun minta Celia ngehalau serangan dulu, karena ia mau ngeluarin teknik yang dahsyat. Leo pun ngegunain kekuatannya, tapi kemampuannya yang sekarang terbatasi oleh kondisi tubuhnya. Celia kaget ngeliat Leo ngalahin Void sebesar itu. Gak disangka, tiba-tiba ada getaran, hingga muncul akar-akar yang ngebawa Celia. Dan Leo senyum, ternyata lawannya sekarang adalah Arakil Degradios, yang kini udah jadi Void. Celia dibawa Arakil, lambang komando belum hilang, itu berarti Celia masih hidup. Setelah 1000 tahun, Arakil bisa lahir seperti ini. Leo rasa pastinya Roselia juga ada di suatu tempat. Sebelum pergi nyelamatin Celia, Leo ngelindungi dan ngejaga mereka. Dari anting Celia, Leo terhubung sama Pine. Ia minta Pine ngelacak keberadaan Celia. Pine pun akan ngelacak Celia dengan ngegunain sihirnya Celia yang terdaftar. Hingga terkuak, letaknya ada di lantai bawah ke-7, dekat di pusat kota taktis. Ada reaksi sihir dari Celia. Hampir saja Pine dan lainnya kena serangan. Untungnya ada Sari yang ditugasin Leo ngelindungi mereka. Taunya, buat Sari itu lebih mudah dibanding ia harus kerja di toko donat. Arakil bilang kalau dunia akan terlahir dari ketiadaan. Baginya, Void ada hal yang ngebawa berkat bagi dunia dan ialah yang terpilih. Leo kaget karena ternyata Arakil menipu para pendeta itu. Leo terhubung sama Celia. Kan satu anting lagi masih dipakai Celia. Pertandingan sengit pun gak bisa dielakkan. Dengan segenap kemampuan, Celia pun berhasil ngelepasin jeratan. Ia bersikeras buat ngelindungi Leo. Ternyata Leo berbagi setengah darah dan sihirnya kepada tangan kanannya. Pertarungan pun berlanjut. Celia akan ngehalau sementara Leo, ia akan ngegunain pedang legendarisnya, pedang terkutuk. Pedang itu awalnya pedang suci milik Leo semenjak ia jadi pahlawan. Namun setelah bareng Dewi Pemberontak, pedang itu disebut sebagai pedang terkutuk, di mana ada syarat jika mau ngegunain pedang itu. Ya, pedang ini telah diubah menjadi pedang iblis. Ketentuan untuk menarik pedangnya adalah untuk melindungi kerajaan. Karena itu, Leo sang Raja Iblis menetapkan kalau Assault Garden 7 sebagai kerajaannya. Selain itu, seluruh penduduk Assault Garden 7 kini adalah penduduknya. Mereka semua akan ia lindungi. Hingga Arakil dan cecunguknya pun lenyap berjamaah. Regina senang ngelihat Celia baik-baik saja.
また会おう黒金もふもふまる会おうの俺が筋肉痛とは Gak lama kemudian, Leo dapat medali dari Sunny Spot. 1000 tahun lalu, aku memang melindungi manusia, walaupun membencinya. Tapi siapapun yang memberi penghormatan kepada Raja Iblis harus dilindungi. Celia lagi minta darah. Mereka datang. Alhasil, karena dengar kabar soal Stampede, sang putri auto on the way. Putri gak nyangka Stampede musnahnya secepat ini. Kota pun perlahan mulai dipulihkan. Saat sore mereka dapat undangan dari Tuan Putri keempat, Altiria Rey Ortiles. Lokasinya di kapal perang Hyperion. Taunya Regina gak ikut. Ia nyuruh Leo ikut bersenang-senang dengan yang lainnya. Di hutan, mereka berencana buat nyulik Putri. Itu supaya mereka bisa ngebebasin teman-teman mereka yang dikurung di Kekaisaran. Manusia telah mengurung mereka di sana sejak dulu. Tapi manusia punya Excalibur yang nyulitin mereka. Hingga ada seseorang yang bernama Sarnak dari Dark Elf mau ngebantu mereka nyulik Tuan Putri. Ia akan ngeberi mereka semua kekuatan Excalibur. Setelah dapat kekuatan, Sarnak ada satu permintaan, yakni tumbal seorang pengguna Excalibur hidup-hidup, karena Dewi menginginkannya. Ia pun ngenalin kalau ia adalah penyihir dari hutan kegelapan abadi. Dari kejauhan Regina ngeliatin Putri. Mereka mulai beraksi. Sementara Leomah lagi belajar renang tuh. Saat malam Putri pun disandra. Ia sempat ngelepasin pendamping keluarga Kekaisaran Carbuncle. Sementara itu para tamu juga disandra. Kalau ada yang ngegunain Excalibur, maka bomnya akan meledak. Seketika Leo menghilang buat mastiin Tuan Putri. Putri udah ngaktifin mesin kapalnya. Mereka kaget saat tahu Sarnak berkhianat. Rute mereka bukan menuju ibu kota Kekaisaran, tapi ke arah sarang Poid. Regina kaget kapal bergerak, karena bukannya mau berangkat besok. Ia pun ketemu sama Carbuncle. Terdengar suara Putri. Regina pun ngejar. Ia ketemu sama Leo. Leo nanya kenapa Regina ada di sini. Ngebuat Regina terus terang kalau adiknya dalam bahaya. Flashback. Di malam itu ada bintang merah di langit. Bintang itu ada Scarlet Calamity, menandakan malapetaka. Jika bangsawan kerajaan ngelahirin pada saat bintang itu muncul, maka anaknya gak dianggap. Raja mengikuti ketentuan itu, dan putri keempat dianggap sudah meninggal. Tapi Duke Kristalia yang mengetahui itu gak terima sama keputusan raja. Bayi itu dibawa ke dalam hutan buat dikubur. Tapi itu hanya pura-pura, karena Edward, Duke Kristalia diam-diam ngebawanya pulang. Tuan Edward dan istrinya baru saja dikaruniai satu anak. Mereka pun ngadopsi bayi itu buat jadi saudari putrinya. Bayi itu tumbuh menjadi pelayan pribadi anak perempuan itu demi nyembunyiin identitasnya. Dan nama aslinya adalah Regina Rey Ortiles. Yang mengetahuinya hanya teman-teman peleton 18. Ia datang ke sana buat ngeliat adiknya dari kejauhan, tapi ia nemuin Carbuncle. Bangsawan kerajaan memiliki kekuatan buat ngendaliin roh suci. Carbuncle adalah roh suci perintis yang dapat ngendaliin kapal ini. Tapi kapal malah bisa bergerak walau Carbuncle gak sama Putri. Ini nandain kalau ada apa-apa sama Tuan Putri. Leo pun ngeberitahu kalau ini semua ulah ras Ajin. Mereka pun ngikutin Carbuncle. Putri udah gak ada di sana. Rutenya sudah dikunci dan sistem pengendalinya dimatikan. Regina gak bisa menghidupkannya. Karena sesama bangsawan kerajaan, Regina pun nyoba menghubungi Putri melalui Carbuncle. Mereka pun terhubung. Regina nyembunyiin identitasnya dengan bilang kalau ia hanyalah pengendali roh suci yang kebetulan lewat. Ternyata Putri sedang menuju landasan pacu. Ia minta kapal ini diselamatkan. Rutenya mengarah ke sarang Poid. Hubungkan Carbuncle ke sistem pengendali di lantai bawah tengah kapal. Kemudian ngeberitahu kode aksesnya, yakni Leo nyuruh Regina segera pergi ke lantai bawah biar ia yang nyelamatin Putri. Dengan taktik yang hebat dan kekompakan, mereka pun berhasil ngelumpuhin para penyandra itu. Mereka kaget saat menyadari ada di terumbu Poid. Poid-poid mulai menyerang.
Celia ngebantu Regina karena ia dapat info dari Leo. Kode aksesnya adalah Scarlet Calamity. Bagi Regina itu adalah nama bintang yang menakutkan, tapi juga nama yang gak boleh ia lupakan. Sistem pun kembali aktif. Arah kemudi pun dibelokkan 180 derajat. Di atas, Putri tersenyum melihat kapalnya berubah arah. Sarnak gak bisa nerbangin itu karena Leo. Ngedengar Leo ngaku Raja Iblis, Sarnak auto kesel dan bilang kalau bocah seperti Leo jangan berani-berani nyebut nama yang agung itu. Ngeliat sihirnya dihempas dengan mudah sama Leo, Sarnak auto kaget karena sihirnya adalah sihir Raja Iblis legendaris. Benar, itu sihir yang kuno aku kembangkan, tidak mungkin mempan kepadaku. Nyawa di ujung tanduk ngebuat Sarnak terus terang akan tujuannya, yakni ngebuat para pengguna Excalibur termakan ketiadaan demi melahirkan pedang iblis, dengan numbalin mereka untuk Dewi. Ditanya nama Dewi itu, Sarnak malah meninggal, dan itu oleh pedang pembunuh Raja Iblis, pedang penghoyak iblis, Jorgster Mezekis. Regina ngaktifin sistem alutsistanya. Leo pun terbantu, ditambah juga bantuan dari Celia. Celia mengulur waktu, sampai Leo pun ngegunain pedang iblis Denslep, Ragnalos. Atas jasa mereka, Putri berterima kasih. Ia nanyain anak lelaki yang ngegunain Excalibur. Celia pun bilang kalau anak lelaki itu merasa tidak enak badan, jadi izin pamit lebih dulu. Kemudian Putri nanyain lagi, di mana gadis pengendali roh suci yang telah ngerebut kendali kapal ini. Putri juga ingin berterima kasih kepadanya. Celia pun bilang kalau gadis itu ada urusan mendadak jadi tidak hadir. Tapi gadis itu berpesan, "Aku merasa senang karena Tuan Putri selamat dan semoga kamu akan terus hidup bahagia." Leo bertopeng dan ngenalin diri sebagai Jorbadis, sang Raja Iblis. Ia berhasil ngebuat sisa-sisa para penyintas agen radikal menjadi kaki tangannya. Dengan sihirnya ia nyiptain labirin bawah tanah yang gak bisa dilihat manusia. Ia minta mereka berhenti ngelawan kekaisaran dan ngejadiin tempat itu markas sementara. Ya, Leo berniat ngejadiin mereka pondasi buat kebangkitan pasukan Raja Iblis. Leo mah di hadapan yang lainnya diem kalem padahal udah nyiapin kekuatan sedikit demi sedikit. Ya, Celia dan lainnya pasti gak nyangka, soalnya Leo malah nyembunyiin itu, ya kecuali kepepet. Seusai latih tanding, mereka mandi bersama. Di tempat berbeda, Nevakes, Void Lord bergumam kalau pedang iblis ini telah menghasilkan tumbal pengguna Excalibur. Ngerasa tumbalnya udah cukup, ia yakin sebentar lagi adalah waktunya kebangkitan Dewi yang telah diramalkan. Assault Garden itu pun muncul. Kini mereka dapat info soal Assault Garden 3 yang muncul setelah hilang 6 tahun lalu akibat Void. Itu adalah kampung halaman Celia dan Regina yang udah hancur. Dan kini target melaju dengan kecepatan penuh ke Assault Garden 7. Ada kemungkinan tungku sihir yang sudah mati di sana hidup kembali. Pino berkomentar, jika terus begitu, dalam 7 hari Assault Garden 3 akan menabrak Assault Garden 7. Peloton 18 pun diminta menyelidiki kota itu. Misi mereka adalah menyelidiki sumber suar yang muncul 2 kali dan mencari penyintas. Jika bisa, mereka juga diminta menghentikan pergerakan kota itu. Batas waktunya sendiri adalah 72 jam. Jika melebihi batas waktu, Assault Garden 7 gak punya waktu buat ngehindarin kota itu. Di perjalanan, Leo tidur. Ia teringat saat-saat bareng Roselia. Baru aja kerajaan tercipta, gak lama lagi Roselia akan gak ada. Ia akan berinkarnasi 1000 tahun ke depan. Leo pun berjanji akan nemuin Roselia. Mereka pun sampai. Celia dan Leo akan pergi ke Central Garden buat meriksa tungku sihir. Sementara Pino, Regina, dan Sakuya pergi buat nyari sumber suar darurat. Tanpa ada yang tahu, Leo nugasin Sari ngelindungi Pino dan lainnya. Tempat itu yang kini berbeda ngebuat Celia teringat kenangan masa lalunya. Tiba-tiba ada yang nyerang. Celia tertimpa. Adegan berpindah. Sebelum Celia dan lainnya sampai, nampak seseorang bernama Arle Kirlesio. Ia terinkarnasi dari 1000 tahun lalu. Jika ia dikirim ke sini, ia yakin kalau Dewi juga akan bangkit di sini. Hingga ia ngeliat itu dan menyebutnya naga, tapi bentuknya aneh. Padahal itu Heli yang ngebawa peloton 18. Gumaman itu dijawab kalau itu bukan naga, tapi kendaraan manusia. Ia gak nyangka bisa ketemu sama Arle, si pahlawan elf. Kemudian ngenalin diri, namanya adalah Nevakes. Nevakes Void Lord. Mereka berdua sama-sama menyadari dari 1000 tahun lalu. Nevakes yakin kalau Arle datang buat ngehancurin wadah Dewi dengan pedang krojak, pedang penghantam iblis.
Ngedenger itu ngebuat Arley nyadar kalau orang di depannya ini adalah penjaga wadah Dewi. Arley nyerang, tapi Nepakes bisa ngehilang. Nepakes minta Arley mundur secepatnya karena ia bisa nyingkirin manusia dengan mudah. Kembali ke Leo. Ia berhasil nyelamatin Celia dari serangan susulan. Celia tertembus ke bawah. Leo menyadari kalau yang ia lawan ini adalah Poid yang berasal dari malaikat. Tepatnya malaikat yang gugur lalu menjadi Poid. Dengan kekuatan dahsyat, Leo berhasil ngeleburin Poid itu. Ia pun nemuin Celia. Tiba-tiba ada yang nampak. Celia ngeliat lambang Duk. Dialah William Richmond, kesatria Kristalia. Mereka adalah anak buahnya ayah Celia. Mereka telah berubah jadi arwah dan datang buat ngelayani Celia. Dan ternyata suara darurat itu juga berasal dari mereka. Suara itu bukan minta pertolongan, tapi mereka ingin nyampein laporan. Jika gak segera bertindak, insiden 6 tahun lalu beresiko terulang lagi. Stampede pasti akan memporak-porandakan Assault Garden 7. Void Lord baru saja muncul di tempat ini. Nampaknya mereka bisa nampakin diri karena pengaruhnya. Lalu ngeberitahu kalau Void Lord sembunyi di tungku sihir dan ngumpulin kekuatan. Gak lama lagi, dia pasti bangkit. Karena butuh waktu buat mulihin, Leo ngajak Celia nyari tempat istirahat dulu. Sebelum nyari info buat nyelamatin kota. William ngajak mereka ke rumah Celia dulu. Mereka juga udah nyiapin mobil. Bagaimana hantu mengemudikan mobil? Arwah adalah energi sihir yang tak memiliki tubuh fisik. Jika kendaraan itu adalah peralatan sihir, maka mereka dapat menjalankannya. Tapi kecepatannya pasti lamban. Leo pun nambah tenaga buat ditarik dengan kuda. Di sisi lain, Pino dan lainnya ketemu Arley. Regina hampir kena serangan. Sakuya pun ngelawan. Arley terpojok. Kemudian Sakuya berhenti gitu aja. Ya, Arley terluka. Di tempat berbeda, Nepakes tersenyum mandangin sesuatu. Kembali ke Celia. Setelah dapat darah, Pino nelpon. Celia pun ngelapor soal kemungkinan di kota ini sudah muncul Void Lord. Kemungkinan tungku sihir aktif kembali karena Void Lord. Mereka pun janjian buat ketemu di kediaman Kristalia. Kemudian, Leo ngasih Celia gaun. Gaun leluhur kuno ini bisa mengubah energi sihir Ratu Vampir buat memperkuat tubuh fisiknya. Kalau mau ngegunain, tinggal bayangin saja seperti saat mau ngegunain gaun. Gak hanya itu, Leo juga ngasih jimat buat Celia. Regina ngobatin Arley. Singkat cerita, Arley pun terus terang akan tugasnya yakni ngebunuh Dewi. Tapi sayangnya mereka semua gak ada yang tahu soal legendanya. Soalnya sudah lewat 1000 tahun. Ia dapat cemilan dari Sakuya. Arley Kirlesio, seorang pendekar pedang dari 6 pahlawan, sekaligus murid terbaik dari Sarda. Ia pernah ngebunuh beberapa petinggi pasukan iblis, bahkan pernah menyusup 3 kali ke Deathhold. Dia pahlawan elf yang mengincar Raja Iblis. Sampainya di sana, Celia makin teringat kenangan masa lalu. Ia ke atas dan makin menjadi. Dulu di sana adalah ruangan perpustakaan ayahnya. Mereka ngubah tempat itu ke sedia kala. Tiba-tiba muncul Nepakes. Disebut penyintas, Nepakes pun mau ngehukum Celia. Untungnya jimat-jimat Leo ngelindungin. Gak lama kemudian Leo nyerang Nepakes. Leo rasa ia terlalu berlebihan. Celia nanyain siapa orang-orang itu. Leo pun ngasih tahu kalau ia sudah ngasih Celia gaun dan pasukan itu. Celia pun keinget soal gantungan kunci jimat. Di tengah 3 prajurit pada ngaku ngelindungin Celia duluan, gak disangka Nepakes muncul. Leo kaget. Saat Nepakes mau nyerang, Leo auto pasang badan. Ngebuat Nepakes kaget balik. Tiba-tiba ada getaran. Nepakes ketawa. Ia bilang kalau Santo Tiares telah mencapai kebangkitannya. Dan sekarang dia sedang bangkit. Nepakes memberitahu, dengan begini tugasnya sudah berakhir di sini. Gak peduli gimana kekuatannya Leo. Leo ingin tahu tujuan utama Nepakes. Tapi Nepakes keburu tiada, dan Nepakes cuma bilang kalau mereka gak akan bisa ngebinasain Dewi Agung.
BTW Mimin bingung Nepakes apa Levakes. Jadi Mimin sebut saja Nepakes ya. Sebenarnya Leo pernah ngelihat Nepakes ribuan tahun yang lalu. Nepakes Lizard, dewa Azrail yang terberkati, iblis dari Underworld. Dia beberapa kali ikut di pertemuan Haji Mao. Kenapa dia ada di sini? Dan dewi apa yang dia sebut itu? Leo bertanya-tanya, apa Roselia, sang dewi pemberontak? Lalu muncul simbol Ordo Suci, bukti bahwa manusia dulu pernah menghadap para dewa dan terlibat mendalam dengan Gearless. Leo diajak pergi dari atas gedung. Setelah di bawah, Void Lord itu pun muncul. William pun ngeberitahu Celia kalau itulah Void Lord yang mereka maksud. Himne Ordo Suci pun terdengar. Leo teringat, itu Tiaris Rizalektia, puncak dari 6 orang suci pahlawan. Ngelihat penampakan kota, mereka pun bergegas nyari Celia. Sakuya ngasih semua cemilannya pada Arle. Pine ngirim permintaan bantuan. Arle sudah ngerasain kalau Dewi udah bangkit. Poin-poin itu diserang, tapi dengan mudahnya mereka beregenerasi. Di sisi lain, Pine menganalisa poin yang bergenerasi itu. Leo nginstruksiin buat ngehancurin bagian kepalanya, maka poin itu gak akan beregenerasi. Bersamaan dengan Pine yang kini tahu kelemahan poin itu adalah kepalanya. Leo ngegunain argam kekuatannya. Celia muji kehebatan Leo. Gak disangka, malah udah tingkat ke-10 tapi nyatanya gak mempat. Mereka diserang balik. Dari kejauhan, Arle ngeliat sihir pemusnah tingkat ke-11. Kemudian Leo minta Celia ngelindunginya karena ia akan menyerang. Akhirnya Leo ngegunain pedang iblisnya. Taunya malah bergema. Kemudian terdengar suara Roselia. Kau ingin menebasku dengan pedang itu? Leo sangat kaget. Ia terluka. Hingga Celia ngegunain gaun pemberian dari Leo. Serangannya ngebuat Void Lord itu disungkruk. Ia mangkul Leo. Sementara itu Leo teringat saat-saat bareng Roselia. Sekalipun dunia mereka berbeda, Leo akan tetap nemuin Roselia. Leo minta Celia lari dan nyelamatin diri. Ia mersilahin Celia ngisi sihirnya, lalu minta Celia pergi setelah selesai. Celia ngalirin energi pada Leo, dan Leo masih mikirin Roselia yang saat itu minta Leo ngebunuhnya dengan pedang itu. Ia bertanya-tanya, apa Roselia sudah jatuh dalam ketiadaan? Kalau begitu, buat apa dirinya bangkit setelah ribuan tahun? Karena Leo kekeh gak mau ngebunuh Roselia, Roselia bilang kalau permintaannya adalah kewajiban Leo. Ia minta Leo ingat, jika nemuin dirinya, pedang yang ia berikan pada Leo itu pasti dapat mengubah suatu takdir. Aliran darah energi dari Celia ngebuat ingatan Leo kembali. Riselia ingin Leo ngebunuhnya dengan pedang itu. Jika nantinya Riselia udah bukan dirinya lagi, harapannya adalah tugasnya Leo. Leo pun bertekad buat gak akan kalah sebelum nemuin Riselia yang asli. Dengan sisa tenaga, pedang itu akan Leo gunain lagi. Para arwah mau nyalurin energi jiwanya buat nambahin kekuatan. Taunya jiwa arwah warga yang lain juga mau ngebantu. Selagi Leo ngumpulin serangan, Celia akan ngehalau dibantu yang lainnya. Void Lord itu mulai bangkit lagi. Di sisi lain, Arle ngikut sama teman-teman Celia. Ia bilang kalau dia akan musnahin makhluk itu dengan pedang pembunuh iblis. Mereka pun OTW ngikutin alamat sihirnya Celia yang Pine cari dari kendaraan Celia. Kekuatan Leo belum terkumpul, tapi Void Lord itu mau nyerang lagi. Celia dan lainnya segera menepi, sementara serangan pun menghujam. Di jalan mereka mau diserang Void, untungnya ada Sari. Gak disangka dia ngangkat gedung, untungnya Celia hancuri. Leo mulai komat kamit. Tiba-tiba ia kaget ngeliat Void itu ngegunain Holy Protection tingkat atas, sementara Arle dan lainnya lagi di jalan. Mereka bersiap dan seketika Arle pun nyerang Void Lord itu.
Serangan itu ngebuat Holy Protection-nya pun lenyap. Leo bertanya-tanya, itulah siapa? Mereka terjatuh, apalagi Arle, kan punggungnya terluka. Pedang iblis ini tahu yang sesungguhnya. Poildor itu pun lenyap. Assault Garden 3 kini berhenti. Selesai itu William dan lainnya pamit karena mereka kini sudah merasa tenang. Celia ketemu sama teman-temannya. Arle gak sadarkan diri. Ia digendong Sakuya. Hingga Leo kaget saat tahu kalau cewek itulah yang berhasil nyerang Poildlord-nya. Gak lama dari situ, pihak bantuan pun datang. Di jalan Leo ngedenger soal cerita ayah Celia pada Celia. Tentang Raja Iblis yang menaiki kuda bertulang dan punya pasukan tulang, tinggal juga di istana yang penuh tulang. Dia bisa ngehujani petir dari langit dan ngeluarin api dari mulut. Celia rasa Leo mirip Raja Iblis yang ada dalam dongeng itu. Leo kaget dan ngebantah kalau ia gak bisa ngeluarin api dari mulut. Hingga ia kesel karena ngedenger kalau endingnya Raja Iblis itu dikalahkan pahlawan. Dan cerita berakhir bahagia. Di rumah, Leo dan bawahannya ngebahas soal Levakes. Seingat belakas, Levakes dari 8 raja. Penguasa wilayah Lord Azrael. Dia ngehadiri pertemuan 1000 tahun yang lalu. Dia sampai mersembahin Tiaris dan ngebuat Roselia palsu. Jika dia muncul lagi, Leo berniat ngebungkam Levakes buat cerita. Sementara Sari, ia minta Leo hati-hati sama pahlawan elf itu. Dia ngincer Leo. Sari pun ditugasin buat nyelidikin motifnya Arle. Sari juga sempat nunjukin kecemburuannya karena Leo udah ngasih gaun buat tangan kanannya. Celia datang minta transfer energi. Dari semua yang terjadi, Pin rasa ada keterkaitannya. Roh tiruan dari perusahaan Pilet. Arle terbangun. Ternyata ia masih belum menghilang. Itu tandanya misi Arle belum selesai. Ia nyuri pedang. Tiba-tiba ada pergerakan aneh di bandara. Ternyata Leo mutusin buat menahan diri terlebih dahulu. Ia juga gak bermaksud buat berada di sana terus. Ia akan nyari Roselia, memperluas dan memiliki seluruh kekaisaran manusia, ngembaliin kerajaan serta prajurit-prajuritnya, kemudian ngendaliin seluruh umat manusia. Di ending, Leo nahan bocil yang mau jatuh. Taunya gadis kecil itu minta maaf. Sambil senyum, Leo bilang kalau ini gak apa-apa. Cerita pun tamat. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik subscribe, like, share juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.